Hipotesis penerapan pidana denda terhadap pemulihan keuangan negara dalam tindak pidana kepabeanan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Kota Batam. Bab 1. Latar belakang penelitian. Dasolen dalam pasal 103 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan, pidana penjara dan atau pidana denda, dan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dasar dalam penanganan tindak pidana kepabeanan, penegak hukum seperti jaksa dan hakim lebih dominan menjatuhkan pidana seperti pidana penjara apabila dikaitkan dengan pembangunan berkelanjutan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 dalam penanganan tindak pidana kepabeanan. Aparat penegak hukum untuk lebih mengutamakan pidana denda yang tentunya dapat terlaksananya pemulihan keuangan negara berupa dapat meningkatkan menjadi pemasukan negara bukan pajak atau PNBP yang tentunya dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan global ke-8 meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Adapun tujuan penelitian, pertama, untuk mengetahui, memahami, menganalisis penerapan pidana denda terhadap pemulihan keuangan negara dalam tindak pidana kepabeanan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. 2. Memberikan solusi terhadap kendala negara dalam penerapan pidana denda terhadap pemulihan keuangan negara dalam tindak pidana kepabeanan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. 3. Memberikan solusi terhadap efektivitas negara dalam penanganan penerapan pidana denda terhadap pemulihan keuangan negara dalam tindak pidana kepabeanan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Permasalahan penelitian. Pertama, bagaimanakah penerapan pidana denda terhadap pemulihan keuangan negara dalam tindak pidana kepabeanan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Kedua, bagaimanakah kendala dalam penerapan pidana denda terhadap pemulihan keuangan negara dalam tindak pidana kepabeanan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. 3. Bagaimanakah solusi untuk mengatasi kendala penerapan pidana denda terhadap pemulihan keuangan negara dalam tindak pidana kepabeanan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Adapun manfaat penelitian, yang pertama, secara teori menguatkan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Profesor Siono Sukamto lebih relevan untuk menganalisis penerapan pidana denda terhadap pemulihan keuangan negara dalam tindak pidana kepabeanan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Kota Batam. 2. Manfaat dan kontribusi secara praktis. Pertama, bagi kalangan penegak hukum sebagai referensi bagi jaksa dan hakim di seluruh Indonesia, khususnya Kota Batam. 2. Kalangan akademisi sebagai referensi kepada dosen, mahasiswa, dan akademisi untuk dapat memperkaya penelitian-penelitian selanjutnya dan menambah koleksi kepustakaan ilmu hukum. Ketiga, bagi para pencari keadilan dan masyarakat, memberikan manfaat pemahaman bagi para pencari keadilan, khususnya pelaku tindak pidana kepabeanan dan masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan kepabeanan.
Bab 2, tinjau pustaka dan landasan teori. Pertama, tinjau pustaka yaitu landasan operasional, pengertian dari tindak pidana kepabeanan, pemulihan keuangan negara, pembangunan berkelanjutan. Landasan konsepsional, konsep tugas kepabeanan, fungsi negara dalam memberikan sanksi hukumnya, dan pembangunan berkelanjutan. Landasan yuridis, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan dan Kepres Nomor 59 Tahun 2017 tentang pembangunan berkelanjutan. Landasan teori. Teori yang dapat diterapkan dalam penulisan ini adalah teori efektivitas dari Suryono Sukamto. Efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, yaitu pertama, faktor hukumnya sendiri yaitu undang-undang. Kedua, faktor penegak hukum baik yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Ketiga, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat, lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Kelima, faktor kebudayaan sebagai hasil karya, cipta, dan rasa atas dasar karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Bab 3, metode penelitian. Rancangan penelitian, yaitu penelitian hukum empiris yang dikaji dengan pendekatan fakta-fakta di lapangan, baik maupun fenomena-fenomena kenyataan yang terjadi dengan mengembangkan konsep-konsep yang ada. Adapun objek penelitian, pertama, data primer. Data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama, yakni dari jaksa, khususnya Kejaksaan Negeri Batam dan Hakim Pengadilan Negeri Batam. Data sekunder, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, jurnal dan buku-buku terkait dengan tindak pidana kepabeanan. Teknik pengumpulan data. Pertama, wawancara langsung dengan pihak instansi terkait seperti kejaksaan, jaksa pada Kejaksaan Negeri Batam dan pengadilan, hakim pada Pengadilan Negeri Batam. Kemudian dokumentasi dari dokumen pencatatan formal dan bukti otentik berupa surat tuntutan dan putusan pengadilan. Adapun metode analisis data yuridis kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik, yaitu menggambarkan pola-pola problematika melalui wawancara di lapangan dengan membandingkan pada referensi perundang-undangan sehingga menghasilkan kesimpulan pemecahan permasalahan yang kemudian selanjutnya diberikan beberapa syarat.